Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sanios. Saya di sini di Array Survival Camp 4 yang berlokasi di Pasir Ringit. Di sini saya mengisi materi navigasi darat. Kenapa harus ada navigasi darat pada saat kita melakukan perjalanan dimanapun? Salah satunya adalah kelemahan manusia dalam mengenali arah. Kemudian di sini para peserta diarahkan untuk menggunakan alat kesehariannya sebagai panduan dalam melakukan perjalanan aman, disertai dengan manajemen, tentunya manajemen batu baterai, karena di sini kita menggunakan perangkat yang memang dilakukan hampir setiap hari oleh manusia. Di sini kita coba menjadi hal yang menguntungkan pada saat manusia mengenali arah, mengenali titik awal, tujuan, dan kita berharap setelah mengikuti latihan-latihan ini kita dapat lebih siap dalam melakukan perjalanan. Salam. Belakang dulu. Ya, 3 tuh biar deket. Atau enggak saya lepasin dulu. Sisi lempar. Oke. Kalau dia di sana, kita di sini. Kalau dia muter ke sini ya kita muter ke sini biar nanti enggak nyerang ke depan sana. Agak bikin jarak ya karena dia bisa nyembur. Iya. Tapi itu lebih bagus depan nanti. Apa memang Kalau info berada keluar. Jangan apa nih, ikuti tingkah laku nggak benar kita. Oh ya. Karena ini dilakukan oleh ahlinya. Jadi kita tahu ini jenis ular apa. Orang-orang zaman dulu sih mereka mengatakan ular yang kepalanya segitiga itu ular berbisa tinggi. Ya, karena rata-rata ular viper itu kepalanya segitiga. Tapi tidak semuanya. Tapi tidak semuanya. Nah, itu tidak bisa diminum. Enggak. Tergantung kondisi. Daunnya bisa dimanfaatkan. Daunnya bisa dimakan mentah juga bisa. Dan yang di tangan kiri saya ini adalah contoh dari liana yang saya sebutkan tadi. Ini kalau dia dipotong, dia akan mengeluarkan air. Sungai tadi sudah kita lewati, itu air sungai yang layak diminum, bisa diminum langsung, segar. Dan tadi juga contoh liana, bukan tadi contoh liana pasti yang sudah dipotong. Dan ini adalah bambu. Jadi kita bisa mencari air dari dalam batang bambu. Gimana cara membedakannya? Membedakannya dengan kita mengetuk. Nah, ini adalah saya sudah potongkan buat kalian barusan. Ini adalah batang bambu yang mengandung air. Suaranya dia padat. Tapi kalau yang nggak ada airnya, dia diketok nyaring. Tapi kalau padat begini, ini dia ada airnya. Silakan diperhatikan. Bagi ya, jangan banyak-banyak, ngerasain biar yang lainnya dapat juga. Iya, aku dikesan nih. Yang itu deras, yang ini belum. Biar lagi deras. Itu kejadian yang bagus. Jadi saya selalu berasumsi alangkah lebih baiknya apabila kita berpikir bahwa sumber panas itu sangat jangkauannya sangat pendek. Putar, beda ada tekanan. Ini tidak seperti naga yang kita bayangkan, gitu ya. Ini ada bahannya nih, kawul. Di pohon kawung, dan ada satu lagi nih di pohon selangkung. Sampai ketinggian ini ada banyak ini di pohon palem. Saya pernah ke Tegalaga ada pohon sawit, ada kawul ini.
Api gede. Lapar terus udah. Kelaparan. Lapar terus mah makanan nggak ada berarti. Tapi tidak harus itu. Karena wadah itu sebulan. Jadi prosesnya tuh memang panjang. Bifaknya Coba muter atau kesini aja, berbanjar 3 atau Dirapiin aja muter. Yuk, 2 sah Muter aja, yuk, 2 sah muter, 2 sah muter. 22. Selamat siang. Selamat siang. aku lepas. Oh, munculnya ini. Pak. Oh, muncul. Ikan tadi sudutnya berapa? 18 derajat. Add point. Tentuin nanti. Oh ya bisa, poin langsung gitu. Memicu api. Jadi untuk membuat api itu dibutuhkan misalnya batu api. Nah ini kita yang pakai adalah besi api nih ya, yang dia kalau dia digesek dia mengeluarkan percikan api. Nah, kenapa dibikin tinder ini? Ini tinder dibuat selembut mungkin dan kering. Karena kalau dia kondisi tidak kering, dia tidak akan bisa menyala. Baik, semuanya sudah 1. Survival camp kali ini ada beberapa yang istimewa. Yang pertama, pesertanya terbanyak dibandingkan survival camp 1, 2, dan 3. Dan di sini ada beberapa materi juga yang spesial yang kita berikan. Ada materi bagaimana kita menjadikan ancaman sebagai makanan. Ada beberapa hewan yang buas atau satwa yang berbisa yang kita berikan materinya. Kemudian bagaimana cara memasaknya, serta materi bifak alam. Selain mungkin kita bisa mendapatkan bifak alam itu dari goa atau celah batu, di sini kita memang membangun dari awal, dari menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar situ, dengan menggunakan bambu, dengan menggunakan pandan hutan sebagai atapnya, karena di sini kita melatih keterampilan dari peserta untuk membangun suatu bifak itu bisa digunakan jarak yang atau jangka waktu yang cukup lama. Fungsinya dia buat mengapit atap atas dan bawah. Kalipan, nah kalau sini kan bisa di sama ini. Nih sekarang aku lagi ada di survival camp 4 ya. Jadi ini teman-teman lagi bikin bivak dari alam. Nah sebelum ini tadi aku belajar bareng dengan teman-teman yaitu tentang bagaimana mengubah bahaya menjadi makanan, ancaman menjadi makanan. Jadi itu tentang bagaimana sih kita mencari makan dengan zoologi praktis. Jadi di situ di lingkungan kita ini seringkali kita ketemu kalajengking, itu bagaimana kita nangkapnya, bagaimana kita manfaatkan itu jadi makanan. Kemudian kita ketemu ular, kita ketemu biawak. Nah itu bagi sebagian orang itu menjadi satu ancaman, tapi bagi kita yang sedang bertahan hidup itu bisa menjadi makanan yang lezat dan bergizi tinggi. Jadi sebenarnya dalam survival itu hutan itu adalah supermarket. Jadi kita bisa mendapatkan apapun jenis makanan yang ada di hutan, baik itu dari tanaman atau botani, baik itu dengan binatang-binatang dan serangga yang ada di lingkungan sekitar kita atau zoologi. Jadi tinggal bagaimana, apakah kita ngerti itu, bagaimana, apakah kita paham dan mampu untuk melakukan survival di hutan, tergantung bagaimana kita. Pemenangnya itu jatuh ke Ella sama Neni.
Pak, makasih ya sudah bergabung dan sudah telaten merawat bayi. Bayi api. Nami makasih ya. Siap. Pak.